Masuk YouTube. Masuk YouTube. YouTuber ini YouTuber. Lanjut ya. Ada burung yang nuntun. Kata Rifki nuntun tuh. Orang sekitar itu kenapa harus ke Gunung Lawu dan bertiga? Emang kata orang sono ngomong apa aja dia, Hit? Ngomong apa aja betul? Yang kata lu bilang tadi, emang nggak boleh tuh. Yang lu bertiga gitu maksudnya. Nah, gua nggak tahu bi mitosnya ya. Ini mitosnya. Tuh. Lu boleh percaya boleh enggak, terserah lu itu mah. Kalau gua jelas gua nggak percaya. Kalau mitos-mitos kayak gituan gua nggak percaya. Tapi gua ngormatin. Tapi gua nggak percaya. Ya. Kayak sekedar kepercayaan setempat lah intinya. Ya, pokoknya. Oh, kalau di Gunung Lawu kan mas gue nih dia itu pernah bukan pernah sih, pas mudanya emang sering naik Gunung Lawu pas mudanya. Mas lu ini Mas gue. Nah terus gue dibilang emang sebelumnya udah pernah naik gunung apa aja. Kok tiba-tiba naik Gunung Lawu? Nah kan gue jelasin lah, gue naik gunung ini. Gue juga bukan gue juga bukan baru setahun naik gunung gitu, bukan naik udah gunung berkali-kali lah intinya lu ya. Pernah lah beberapa kali, bukan berkali-kali, beberapa kali naik gunung. Nah terus gue, oh gini mas, tapi kalau misal tapi dia pesannya gini bi, ya udah intinya Hit jangan naik bertiga ya, nanti kalau itu bareng aja sama orang. Iya gue dikasih tahu lah gue, jangan naik ini. Oh yaudah mas, gue iya aja. Kayak oh ya udahlah, gue iya aja lah, gue ngormatin lah ya, siap mas siap. Nah terus juga gue ngasih tahu kayak orang Cepu sama Ponorogo, Bojonegoro ya gue lupa, pokoknya orang dari daerah itu nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Mitosnya ini cerita legenda nih. Jadi dulu ada pangeran dikepung, bukan pangeran atau raja gitu dikepung naik ke puncak Lawu. Nah terus dia sumpah gitu kalau orang Cepu, daerah Cepu ya, sama orang Bojonegoro kalau salah tolong dirawat ya. Benerin. Nah kalau nggak salah itu nggak kalau ke sana bakal banyak yang meninggal gitu. Oh itu ceritanya. Tapi emang bener ada beberapa yang naik ke gunung itu dari daerah tersebut meninggal. Oke lah. Ya. Kita mungkin udah takdirnya mungkin. Mas gue itu ini bi diajak ke pasar malam sana. Bukan pasar malam sih, alun-alun Karanganyar. Jadi dari tempat Rifki gue 1 jam sampai rumah mas gue itu di Karanganyar. Nah terus gue di sana itu gue pokoknya makan lah, gue nyobain inilah apa jajanan sana. Nah terus gue pulang jam berapa ya, jam 11-an. Besoknya gue malamnya gue tidur jam berapa ya, jam 2 kalau nggak salah. Jam 2 malam gue sampai gue bangun di jam 5. Gue tidur cuma 2 jam doang. 2 jam doang. Ya. 2 jam doang lu langsung prepare lagi tuh. Buat naik gunung. Itu ngantuk banget, sumpah itu gue ngantuk banget. Gue bangun jam berapa ya? Gue bangun sebelum azan subuh. Gue sholat di musola. Sholat di sono gue baru gue packing sih, gue sarapan. Disediain sama adek gue sarapan. Hatinya enak banget. Terus gue hati ayam makan, gila itu enak banget. Gue makan sama Gali sama Rifki, udah tuh gue makan, baru gue berangkat. Di jam berapa ya? Di jam 6 kalau nggak salah, jam 6 kurang setengah 6 lah. Gue naik motor kan, berangkat. Naik motor. Sampai di base camp jam 6. Gue sampai di base camp jam 6 pagi. Nah, jadi gue ada pertanyaan lagi nih ke lu nih. Nanya apa tuh? Terus lu emang nggak baca tuh kalau di situ katanya emang nggak boleh ke Gunung Lawu itu nggak boleh pakai baju hijau. Itu gimana itu menurut lu? Itu kan mitos orang sana aja ya. Tapi emang ada sih aturannya, ada tulisannya gitu, ada tulisannya gede banget. Kalau tidak boleh memakai baju yang berwarna hijau pupus kalau nggak salah. Hijau pupus kalau nggak salah. Nah, gua kalau lu mau tahu dari sepatu. Karena dari sepatu, sendal hijau, jaket, sepatu hijau, baju, tas itu hijau semua. Jas hujan gue hijau semua. Serba hijau. Kita menantang hilang. Jawin
kita Sudah tamat. Nah terus gue sampai di sono bi, gue nggak langsung ini bi, sampai di sono itu gue nggak langsung naik. Langsung naik dulu. Gue sampai jam 7, sampai di sana gue ini apa namanya, kayak tempat warpat di Bogor gitu, depannya ada apa ya namanya? Apa tuh? Warung di situ ada warung. Gue minum teh buat siap-siap dulu, gue persiapannya masih packing dulu. Karena kenapa? Karena di Gunung Lawu baru dibukanya itu jam 9. Jam 9, jam 7. Gue sampai jam 6 kalau nggak salah ya. Gue sampai jam 6, baru dibuka itu jam 7. Jadi gue ada jeda, dan gue bakal naik itu jam 9. Karena kenapa? Di jam 7, sumpah ini jam 7 itu dinginnya 14 derajat. Dingin banget tuh. Jam 7 itu wah dingin banget sumpah. AC aja paling dingin aja 16 derajat, ini 14 derajat. Wah, itu sudah dingin banget. Lebih dingin daripada AC ya. Iya, lebih Namanya dingin daripada AC alam. sikap dia. Widih. Asikal. Ini kacau. Baru gua start di jam berapa ya? Gua start di jam 9, jam 9 pas. Udah mulai naik tuh lo. Udah mulai naik. Nah, ini juga buat masukan juga untuk Gunung Lawu via Cemoro Kandang ya. Kayak semaunya gitu bi. Kan kayak gunung-gunung lain kan debriefing, bener-bener debriefing. Ini kayak gimana ya? Kayak semau dia briefingnya itu kayak nih kamu ini penting bayar. Ini bayar tapi nggak dipikirin. Nanti kalau ada ini lewat sini ya. Gua yang paling gua keselin, yang paling gua itu jadi apa ya? Itu bisa bahayain semua pendaki. Apa? Dia bilangnya, kan gua nanya, "Mas, ada mata air nggak di sini di jalur ini?" Dia bilangnya ada, tapi temennya bilang nggak ada. Jadi lu di situ bingung nih, gimana nih? Sedangkan uang gua udah gua bayar. Tapi kalau misalnya dia bilang, "Oh nggak ada mas," dia terserang nih sama gua. "Nggak ada mas, nggak ada mata airnya, itu di atas kering." Gua bakal ambil duit gua bakal pindah jalur kalau misalnya kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada semua jalur, mendingan pindah gunung. Jadi lu menghindari hal-hal yang bener inginkan. Iya, karena kenapa? Cadangan air gua bawa air itu nggak banyak, cuma 6 botol, enggak 7 botol 8 botolan. Yang seliter lah ya. Bener yang seliter sama botol kecil itu Terus doang kan. Apa namanya, kalau misalnya gua kalau misalnya itu juga untungnya ada warung. Misalnya dia bilang, "Ada mas, ada air di warung." Oh di warung kalau mata airnya ada yang bilang ada yang bilang nggak ada. Kan itu bahaya banget untuk ini apa namanya, untuk keselamatan pendaki. Dan susah dia juga gitu sih. Pas lu ke atas gunung ada yang ngerasa beda nggak dari gunung-gunung lainnya gitu? Pas gue sampai ini videonya video dari Apa mana sih ya? pos 1 ya? Gue di perjalanan gue nih. Ini gue udah mulai ini naik. udah mulai naik nih gue. Ini dari base camp ke pos 1 itu gue ngap-ngapan ngejar si Gali sama si Rifki. Gue gak tahu kenapa ya, dia jalan cepet banget si Rifki. Kalau Gali ada di belakang gue. Gali posisinya di belakang gue. Kenapa ada di belakang gue? Karena jalan gue itu nggak terlalu cepet dari mereka. Ngantuk banget juga, gue ngantuk banget. Karena lu kurang tidur semalamnya ya. Semuanya juga kurang tidur. Cuma gue gak tahu si Rifki kuat banget. Dia harus minum CDR. Ingat, dia minum CDR dia semalam. Oh CDR. Ya CDR dia. Oke. Kalah aki-aki. Terus tuh pas lu naik, lu ketemu rombongan lain nggak? Kayak lu misalnya diajak buat ke kawah, lu ikut gak ke sana? Nah, gua ketemu rombongan lain. Kebanyakan nih orang ke Gunung Lawu via Cemoro Kandang itu pertama itu cuma tektok doang. Tektok itu setelah itu dia berangkat sampai dia nggak kayak masih turun lagi, itu tektok tuh namanya tuh. Terus kebanyakan orang yang lewat Cemoro Kandang itu mereka kebanyakan itu sampai di kawah doang, sampai di kawah. Nah, itu gua ketemu rombongan bapak-bapak yang udah agak senior bawa anaknya kayak Chinese gitu ya. Ini videonya ini rombongan. Lu lagi briefing apa gimana? Enggak, dia cerita tuh ketawa-ketawa nyertain, "Oh saya pernah lewat sini nih udah beberapa kali." Jadi nih bapak-bapak juga ada yang ikut berpartisipasi gitu ya. Iya, naik gunung. dia emang sering naik gunung. Mungkin dihitung dengan yang namanya olahraga juga mungkin. Benar. Nah pokoknya gue jalan di depan terus nih, gue jalan di depan dari mereka. Karena kenapa?
langkah si Rifki ini cepet nih, gue nggak bisa ngimbangin langkah dia. Salah satu-satunya jalan dia ngimbangin langkah gue doang. Akhirnya dia jalan di belakang lu. Ternyata Kenapa tuh? gue sadar. Ceritain nih video ini nih. Nah ini gue udah mulai semak-semak nih. Ini dari dari base camp ke pos 1 itu udah belum masuk ke hutan, tapi masih semak-semak lah, masih semak-semak gitu. Vegetasinya masih belum terlalu banyak pohon. Oke. Bukaan. Nah ini gue sampai di pos 1 Cemoro Kandang. Sampai di pos 1 gue baru sadar. Kenapa tuh? Gue baru sadar gue bawa 4 botol air. Si Rifki cuma bawa 1, lu minum banyak, cuma bawa 1. Sampai di pos 1 air udah habis 1. Si Rifki wah minumnya sadis. Madrid ini mah nggak ada air. Tinggal 4 botol. Selesai Madrid ya. Nah ini gue ketawa-ketawa, gue Lagi istirahat tuh di sini. istirahat dulu gue. Lu setiap jarak dari posnya lu kisaran berapa menit atau bisa sampai 1 jam atau setengah jam? Dari base camp ke pos 1 gue sejaman kalau nggak salah ya. Sejaman. Gue jalan santai, pokoknya gue jalan santai-santai aja. Nggak ngejar target karena gue 3 hari 2 malam juga. Oke. Jadi santai-santai aja gue jalannya. Have fun aja lah. Nah, Ini dia. Nah, gue dari pos 1 ke pos 2 itu lebih jauh mana ya? Lebih jauh pos 1 sebenarnya. Lebih jauh dari base camp ke pos 1. Nah, pos 1 ke pos 2 itu nggak terlalu jauh. Jaraknya? Jaraknya nggak terlalu jauh, cuma agak sedikit licin karena udah masuk ada kerikil-kerikil kecil gitu. Nah, di pos 2 enaknya ini nih, Bi. Lihat nih. Nah, ini tuh warung semua nih, Bi. Ini tuh bisa buat ngecamp. Di sini tuh bisa buat ngecamp, banyak muat sampai 10 tenda mungkin. Wah, ini bagusnya ini. Jadi aman lah ya. Ya, gue istirahat di sini, gue benerin. Oh iya. Ini juga, Bi. Kenapa jalanan gue lama? Kenapa ini? Karena posisi carrier gue itu tas gunung gue itu bukan posisi yang pas. Gue harusnya pakai di ukuran S. Gue malah pakai di ukuran XL. Jadi ini segini nih. Setiap gue naik, nah ini gini nih. Nih, kan ini gue nih. Nah, ini kalau misalnya gue kalau misalnya ngelangkah, kaki gue cuma bisa segini doang nih. Karena ketahan sama tas gunung gue. Jadi nggak lebih bisa besar begini. Tas lu lah. Nah, Lebih jelasnya. ini apa namanya, posisi torsonya itu kurang ngepas. Jadi Itu lebih sih besar gitu. dia, jadi paha gue ikut kena juga itu sih. Pas turunnya gue enak banget sumpah itu. Oke. Ini gue masih di pos 2. Di pos 2 lu. Ya ini gue di pos 2. Jalan-jalan gue video-video dulu Ternyata gue. di sini banyak juga ya yang camp sini ya. Ya, coki-coki ada landaran. Nah, ini ada warung juga di sini. Nah, ini gua ngobrol-ngobrol juga. Nah, ini senior nih, yang ini sumbing gitu, kayak topi sumbing ini senior. Dia cerita-cerita. Karena terlalu meremehkan ya, Di Pak. sini lah ada inilah, ada itulah. Terus yang dia percaya lah ini gitu. Ya, ini ya sama nih gue pokoknya banyak gue video-video di sini. Cukup lama gue sekitar 20 menitan. Nah, ini gue izin nih pamit nih. Nah, ini gue tos-tosan ya. Jalan lagi. Udah mau jalan lagi. Jadi Terus dia juga di sini aja tuh istirahat di sini apa emang dia mau ngecamp di situ? dia tujuannya mau ke mana namanya? Mau ke kawah. Dia mau ke kawah. Nah, gue baru denger Bi, suara kawah itu kayak gimana, Bi? Suara kawah itu kayak suara helikopter. Kayak suara pesawat. Suara kawah tuh. Nah, ini gue udah berangkat aja. Berangkat. Gue udah izin pamit. Gue cerita dulu nih. Ada beberapa tenda yang di sini juga. Nah, pas gue naik, Bi, gue nggak ketemu siapapun yang mau naik ke atas puncak. Gue nggak ketemu. Camp gitu gue nggak ketemu. Gue ketemunya banyak orang yang turun doang. Jadi banyak tuh yang turun juga yang dari atas gitu ya. Banyak. Nah, ini gue di perjalanan nih. Nah, udah mulai masuk hutan ini nih. Udah mulai itu. Kenapa Ki jaraknya, Ki? Udah mulai berimbun banget ini ya. Nontonin Iya. dari pos 2. Gue nggak ikut ke kawah juga karena nah ini juga nih. Terbang, Ki. Tadinya kan gue diajakin ke kawah. Oke. Katanya udah kamu mah kan lama ini 3 hari ikut kami aja ke kawah. Gue bilang aja nggak bisa Pak, saya udah kalau misalnya saya ikut ke kawah takutnya fisik saya nggak kuat bakal naik ke atas lagi. Oke. Persediaan air saya juga menipis, takutnya nggak ada buat naik ke atas. Saya
apa namanya, pokoknya gue udah inilah untuk yang terburuk-buruknya lah, Iya. udah siap untuk kondisi Jadi terburuk lu lah udah pokoknya. mengantisipasi hal Benar, itu. benar. Gue jangan sampai kayak gitulah. Gue alasan gue ikut kawah bukan karena ini, tapi misalnya si Rifki, Ki, lu pengen ke kawah kemarin, coba lu ke Bener-bener kawah, maksain ya. coba lu ke kawah. Gue sama Gali bilang udah gak usah kawah, kawah, mau ke kawah itu dia orang. Nah terus juga gue ini juga untuk eh, untuk yang baru naik gunung ya, kayak misalnya lu udah capek banget nih, lu udah gak kuat jalan, nah masuk ini dari gue ya, gue ngitung langkah gue misal setiap setiap 100 langkah gue berhenti sebentar 3 detik atau 5 detik, gue berhenti untuk ambil napas lagi, gue baru jalan lagi gitu sih Bi. Jadi ada jedanya juga ya. Nah iya. Terus juga gue bingung nih gue nih sama Rifki. Rifki itu kalau lewat jalurnya Bi, dia tuh nggak lewat jalur yang warna biru, dia itu lewat jalur yang merah. Jadi, Oke, gue tahu itu dekat sendiri gitu. iya, gue tahu dekat, gue tahu kayak misalnya itu lebih dekat kayak jalur biru itu muter, tapi yang dihajar itu kan lutut nih, Oke. lutut tumpuan gitu kan, di lutut itu. Terus gimana itu si Rifki kuat dia lewat jalur merah itu? Wah gila, dia sumpah lari, dia naik jalur merah lari Kayak orang jogging gitu. bener bikin nggak bawa kayak nggak beban Bi. Gue muter sama Gali nemenin gue nyetel lagu, gue ngobrol-ngobrol sama Gali. Nyantai lah. Nah gue sampai di pos berapa ya, di pos 3 ke atas, pos 3 ke atas, pos 2, pos bayangan 3, di pos bayangan 3 gue ketemu duit. Nemu duit gue Berapa tuh dulu? 52.000. 52.000. Udah gue ambil, udah gue gini nemu gue ada duit nih, Ada bayangannya rezeki asli. beneran asli. Gue bilang sama Gal, ambil jangan, kita Gali udah hit, kita udah apa namanya, udah ada duit, cukup juga, kita jangan mengambil apapun. Nah ini juga buat semua nih, jangan pernah mengambil apapun di gunung kecuali foto doang. Foto doang, Iya. bener. Dengerin tuh. Jadi yang ini mau ditiru apa enggak? Itu Nah, terserah terus Anda lah. duitnya kemana? Gue ambil atau enggak? Karena masa gue udah nggak dapet duitnya, masa lu dapet, ya gumpetin sama gue, gumpetin semak-semak sama gue. Nggak bakal ada yang lihat. Soalnya pas pulangnya gue cek lagi masih ada duitnya. Oh, lihat lagi. Nah ya, ini gue perjalanan menuju ini burung jalak nih Bi. Ini burung jalak yang gue bilang tuh. Oh, yang Nah tuh menuntun. jalan tuh. Nah jalan tuh. Yang nuntun. Tuh ya nuntun tuh. Ini bukan mitos, bukan ini ya. Tungguin kali. Bukan apa ya namanya ya. Tapi emang bener ada gitu. Bener Burung ada jalak tuh. yang Bener tuh nuntun gua tuh. yang menuntun jalan kita Iya. gitu. Dia nggak terbang, dia jalan. Nah gue jalan, ikut jalan gitulah. Gua aja. Itu beneran ada ya, beneran ada. Nggak cuma gue bilang doang, kayak misalnya kayak di YouTube lu sering ngeliat kan, kayak nih gue dituntun sama jalak akhirnya bisa keluar. Emang bener adanya, bener. Gue yang ngerasain. Nah ini gue sampai di namanya Ondorante kalau nggak salah gue ya. Gue lupa. Iya Nih juga ya, habis bagus. udah Habis. mulai dari awan nih gue. Nah ini Wah, Perjalanan menuju pos 3. udah mulai dari awan nih gue. Kita harus awan, guys. Perjalanan nah ini lu di mana? menuju pos Apa masih 3 tempat yang tadi? Via apa Ki? Wah ini gue bikin video dulu gue. Coki mantep. Gali masih tidur, masih duduk. Gali. Jangan kesini. Nah ini gue sampai di pos bayangan 3. Yang tiga. Pos bayangan ya. Ini gue setelah jalan 1,5 jam. Coki mantap. Akhirnya gue sampai di pos bayangan 3. Di situ gue ketemu sama pendaki yang udah turun. Dia ada sekitar 50 orangan, namanya pendaki apa ya? Komunitasnya dia gitu. Ada komunitas itu orang tua semua Bi. Itu orang tua, bener-bener orang tua, sepuh, senior semua. Kisaran Umur 40 sampai 60 tahunan. Ada sampai kakek, ada naik gunung tuh. Fisiknya masih benar-benar kuat banget. Gitu gue di pos bayangan 3 dikasih tahu kalau malamnya semalam itu dingin banget sampai ada yang embun-embun tuh jadi es juga. Nah itu gue kasih tahu di situ. Jadi harus sleeping bag, harus bawa inilah pokoknya. Itu gue kasih tahu, pokoknya gue banyak di sini kasih tahu nih. Nih begini set. Jadi lu lagi diomongin ini yang dikasih tahu ya. Nah gue kasih tahu dari sini juga, Mas ada airnya Mas, kata dia. Oh nggak ada di sini mah, emang nggak ada airnya. Di situ gue, aduh harus nyiapin duit lebih buat Beli air. di air. Nah, ini gue nih cita-cita dulu gue di sini di pos bayangan 3 nih. Jadi Krisna bener-bener jadi Nah, share ya.
Share. Nanti Jadi es. Oh gitu. Nah ini sepuh-sepuh semua nih. Embunnya jadi es. Ini nih. bagus banget loh. Di foto ada fotonya tuh dia bawa itu. Padang rumputnya tuh es semua. Nah ini nih. Ini jam berapa ya bu? Lupa yang jam berapa? Jam 1-an ya masa. Masih siang ya. Siang. Nah ini gue di perjalanan. Setelah dari pos. Nah tangga juga. Nah ini Hmm. di pos bayangan 3 ke pos 3 Ah. itu banyak tangga-tangga. Oh dia makin naik ya. Ya itu banyak tangga-tangga. Tapi kalau lu lewat jalannya muter. Oh. Kalau nggak muter misalnya. Kalau nggak muter itu langkahnya tinggi-tinggi bi. Oh lebih Langkahnya lebih tinggi. Langkahnya. Gua akhirnya sampai nih di warung Pasamin. tinggi. Akhirnya Ngapain aja di sana? nah, gue di warung Pasamin, pastilah gue belilah. Beli. Gue beli es Milo waktu itu. Sampai di jam 3. Jam berapa sih gue sampai ya? Enggak. Jam 2. Gue sampai sana jam 2. Gue sholat zuhur di sana. Gue terus juga ketemu dari pendaki Tangerang juga. Sambil saling inilah berbagi. Gue kan bawa makanan lebih juga. Gue bakal pesta-pesta juga. Ya, saling Pesta berbagi lah. Pesta dalam arti bukan minum ya teman-teman ya. Ini gue pesta gue makan enak ya, gue bawa makan enak. Nah itu nih dia pada istirahat. Oh jadi ini lu. Nah ini gue makan roti nih, makan roti sama Milo. Nah, Jadi di sini istirahat bareng, makan bareng juga di sini. sumpah ini Rifki nih, lihat dari sini. Sangkir Milo. Nah, Parah. nah dia udah habis. Tahu kan apa yang terjadi? Gue baru minum dikit tuh. Nah gue masih segini. Rifki habis. Selesai. Ada buktinya. Milo juga dia. Milo sama, gue Milo semua. Gue sholat. Nah ini warung Pasamin nih. Ini warung Pasamin kayak gini. Buat yang nggak tahu nih, ini warung Pasamin nih. Enak. Ada satu tenda juga yang berdiri di sini. Di sini berarti banyak ya yang mampir ke warung Pasamin ini ya. Ya banyak banget. Nah ini buat yang nggak tahu bunga Edelweiss kayak gimana nih, ini bunga Edelweiss. Adanya di pinggir-pinggir jurang, di ketinggian tertentu. Tapi bukan bunga beracun kan, dalam artian atau Enggak, batu tapi lah bikin. Bunga Edelweiss itu nggak boleh diambil bi. Bunga Edelweiss itu cuma lu bisa lihat doang. Kenapa nggak boleh ngambil? Takutnya kalau kebanyakan yang ngambil, jadi ntar nggak ada lagi bunga Edelweiss di tidak gunung. bisa dilestarikan. Iya benar. Oke. Nah ini di sini. Nah, ini namanya Ondorante. Kita udah sampai di Sini Ondoran. lu mau jalan kemana lagi Hit? Setelah itu? Masih ke atas. Oh masih ke atas. Nah, ini Ondorante namanya. Tuh. Ke pos berapa nih yang lu tuju? Pos 4. menuju Gue bakal pos di tenda di pos 4. Ini jam berapa ya? Ini udah sore banget ini. Sekitar jam 3, jam 3. Sampai saat ini Tapi masih terik terpantau banget ya. Alhamdulillah pas gue naik itu emang nggak hujan, sama sekali nggak pernah hujan. Sebulan itu nggak hujan. Nah ini udah mulai dari awan nih. Mantap. Gue jalan jam 9 sampai sana jam 4:30 kalau nggak salah. Lama. Di pos 4 itu. Ya. Nah di sini ini wah mantep kan view-nya. Nanti. Takut ketinggian. Gue foto-foto dulu Ini di sini. bagaikan negeri di atas awan ini. Iya. Foto-foto dulu Takut gue di ketinggian sini. kali. Aman kok. Masya Allah. Jalannya sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu Terjal ya, kayak Gunung Sumbing itu kan terjal banget. Enak sebenarnya. Gue bilang buat pemula sih Masih aman lah. nggak sebenarnya Kita buat udah pemula. sampai di pos 4. pemula juga, tapi didampingin sama orang yang udah pernah ke sana. Soalnya kenapa? Banyak ininya, banyak belokannya, banyak persinggahannya, banyak apa namanya? Ki? Lalu bentar balik lagi Ki. Apa? Apa ya? Pertigaan atau Pertigaannya gimana? ya gitulah, Pertigaan. banyak belokannya. Jadi harus hati-hati juga sih. Terus juga gue sampai di sana jam 4:30. Pokoknya enak lah, pokoknya ini gunungnya enak lah, kata Gali juga. Ini ya buat pemula, soalnya enak. Cuma agak jauh aja, jauh banget. Cuma masih jauhan Gunung Gede sih menurut gue. Masih susahan Gunung Gede juga menurut gue. Lau masih di bawah Itu Gunung kalau Gede. perbedaan gunung Lawu sama gunung Gede itu apa Hit yang menurut lo ini? Apa ya? Gunung Lau yang dari semua gunung yang gue naikin, Gunung Lau itu banyak ini, banyak cabangnya. Oh, Cabang lebih itu banyak. Ini ya. Ya kalau Gunung Gede tinggal seret naik ke atas. Apalagi via Gunung Putri, itu tinggal naik ke atas doang, udah.
Kalau Gunung Lawu ada belok-belok sini, belok situ, ribet. Nah itu sih yang bikin banyak orang nyasar itu gara-gara itu Jadi juga. yang bikin bingung itu ya. Itu. Terus Jadi juga gue jalan terus. Ini juga sayang banget Cemoro Kandang. Cemoro Kandang gue nggak tahu ya ada airnya atau enggak. Tapi yang pasti pas gue naik itu gue nggak nemuin sama sekali mata air. Itu sama di perjalanannya itu itu lu pasti nemuin apa ya? Nemuin sesajen. Pas itu. Tuh di situ sesajen banyak. Pencapaiannya berarti masih banyak ya? Gunungnya itu disucikan Keramat lah. Dikeramatkan sama wisata sama masyarakat setempat itu dikeramatkan gitu. Jadi banyak yang minta ya. Iya, kepercayaan mereka. Ya di pos 4 juga gue sampai di pos 4 jam 4:30. Di 4:30 gue sholat dulu. Ada namanya warung apa ya gue lupa. Ada situ warung juga. Itu gue beli air di situ. Nah sampai di pos 5 gue pos 5 sampai di pos 4. Di pos 4 itu ada warungnya tadi ya. Gue ngecamp di situ dan ternyata cuma ada satu tenda. Satu tenda doang. Satu tenda itu cowok dua-duanya. Jadi pas gue naik itu gue cuma ketemu orang yang turun doang, nggak ada orang yang naik. Sama sekali Nggak ada yang naik. Jadi yang naik cuma lu doang. Gue doang bertiga. Karena kenapa? Gue doang. Karena di hari Selasanya itu Idul Adha. Hari Rabu dong. Iya, oh iya hari Selasa lagi hari Rabu. Hari Rabunya. Selasanya malam takbiran. Ya. Sorry, Kamis maksudnya Kamis. Kagak di kalau sono Rabu. Oh, sono dia. Mayoritas di sana itu kebanyakan itu hari Rabu. Sana. Gue sampai di base camp pos 4 jam 4:30 itu udah mulai agak sore. Jadi gue harus siap-siap cepet-cepet diriin tenda. Nah si Rifki sampai situ kakinya udah sakit, udah ngeluh sakit. Rifki tidur, yang bangun dan itu dingin juga itu udah dingin juga. Ini baru seru. Ini Tinggal gua sama Gali doang nih. Gua ngomong sama Gali, udah Gal, tinggal kita berdua doang yang masih oke, masih fit. Jadi Pas kondisi kaki Rifki udah sakit tuh yang lakuin apa aja nih, kan sedangkan hari udah semakin gelap. Yang gue lakuin yang pertama gue istirahatin dia. Gue suruh minum, gue suruh istirahat. Pokoknya di tenda gue sama Gali aja. Lu gak usah ngapa-ngapain. Pokoknya kita perjalanan kita masih jauh. Lu makan sebanyak-banyaknya. Lu tenaga juga. Lu istirahat. Pokoknya yang kerja kayak masak ini gue aja. Gue sama Gali aja. Lu gak usah capek. Jadi gue sama Gali yang ini tenda semuanya tenda berdiri di jam 6. Gue harus sholat asar juga. Di jam 6 gue masak-masak. Terus sholat juga gue di jam 6 karena gue gak bisa berdiri. Jadi gue sholatnya duduk sama teman-teman gue juga. Nah, pas malam-malamnya itu pas gue tidur kayak ada suara kresek gitu. Gue nggak tahu itu orang atau apa. Gue pokoknya ada suara-suara kayak gitulah pokoknya. Terus juga